Presiden Joko Widodo mengakui adanya kenaikan harga beras terjadi di seluruh provinsi di Indonesia. Berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional, per 2 Februari 2023, harga beras di pasar tradisional dengan kualitas paling bawah masih dipatok Rp11.500 per kilogramnya. Sedangkan, beras dengan kualitas super nomor 1 dibanderol Rp14.250 per kilogramnya. Menurut Presiden Joko Widodo, operasi pasar sudah dilakukan sejak awal Januari 2023. Namun, diakui sang kepala negara, kegiatan tersebut hanya berdampak sedikit terhadap penurunan harga beras. Sebelumnya, Direktur Utama Bulog Budi Waseso menyatakan, 315.000 ton beras cadangan pemerintah siap dilempar demi menekan kenaikan harga. Bulog nantinya akan menjual beras premium seharga Rp8.300 per kilogram dan akan melibatkan Satgas Pangan dan Food Station. Langkah hilirisasi yang sedang digencarkan pemerintah Indonesia harus menghadapi kerikil dari negara maju. Salah satu contohnya, sengketa kebijakan nikel Indonesia yang digugat Uni Eropa ke Organisasi Perdagangan Dunia alias WTO. Menanggapi hal itu, Menteri Investasi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Bahlil Lahadalia meminta negara maju seperti Amerika Serikat, Uni Eropa, dan teman-temannya tidak banyak berkomentar soal energi hijau. Apalagi sampai mengajari Indonesia. Menurut Bahlil, pemanasan global yang terjadi sekarang ini tidak lepas dari ulah negara maju, di mana dulu gencar industrialisasi dan mengabaikan lingkungan termasuk hutan. Kini, negara berkembang seperti Indonesia tengah berupaya tumbuh lebih baik, bahkan dengan mendorong ekonomi hijau. Bahlil menegaskan, Indonesia berkomitmen untuk menjalankan ekonomi hijau, salah satunya melalui hilirisasi. Buntut dari banyak kasus di sektor keuangan seperti kasus koperasi simpan pinjam dan gagal bayar Wana Arta Life membuat Presiden Joko Widodo memberikan titah khusus kepada otoritas jasa keuangan. Titah tersebut diberikan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2023 tentang penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan. Belet itu ditekan Jokowi pada 30 Januari 2023 lalu. Terdapat 15 kewenangan yang diberikan kepada otoritas jasa keuangan selaku penyidik tindak pidana sektor jasa keuangan. Dalam belet itu, penyidik tindak pidana sektor jasa keuangan terdiri dari pejabat penyidik pada Polri dan juga OJK. Penyidik OJK terdiri atas pejabat penyidik Polri, pejabat pegawai negeri sipil tertentu, dan pegawai tertentu yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik. Wewenang yang diberikan Jokowi kepada OJK diantaranya melakukan penelitian soal tindak pidana jasa keuangan, memanggil dan memeriksa setiap orang yang disangka melakukan, meminta bantuan Polri melakukan penangkapan, penahanan, dan penggeledahan, hingga memblokir rekening bank dari setiap orang yang diduga terlibat tindak pidana. Untuk pertama kalinya, produsen listrik Singapura, YTL Power Seraya akan mengimpor listrik secara komersial dari Malaysia. Perusahaan negeri Singa itu akan membeli 100 MW listrik selama 2 tahun dari pembangkit berbahan bakar gas TNB Power Generation di Pasir Gudang, Johor, Malaysia. Pembelian ini akan menghasilkan sekitar 1,5% dari permintaan listrik puncak Singapura. Jumlah ini cukup untuk memberi daya sekitar 144.000 flat dengan 4 kamar selama setahun. Rencananya, listrik yang akan diekspor melalui interkonektor yang baru saja ditingkatkan antara kedua negara. Seorang juru bicara YTL Power Seraya mengatakan, perusahaan menargetkan untuk memulai impor dari Malaysia pada paruh kedua tahun 2023. Namun, rincian harganya masih dirahasiakan. YTL Power Seraya dan TNB akan bekerja sama dengan Energy Market Authority Singapura dan Komisi Energi Malaysia untuk menyempurnakan semua pengaturan teknis dan juga regulasi. Peraturan tersebut merupakan bagian dari uji coba 2 tahun untuk memfasilitasi impor listrik skala besar ke Singapura. Usai mengerek bunga acuan 25 basis poin, Bank Sentral Amerika Serikat The Fed akan kembali mengerek Fed Fund Rate beberapa kali ke depan. The Fed baru saja kembali menaikkan suku bunga acuan 25 basis poin menjadi 4,5% hingga 4,75% pada 1 Februari 2023. The Fed memperlambat laju kenaikan bunga acuan setelah kenaikan 50 basis poin pada Desember lalu dan juga 75 basis poin di 4 pertemuan sebelumnya.
Gubernur The Fed Jerome Powell mengatakan proses disinflasi ekonomi telah dimulai. Namun, dalam konferensi pers Powell menambahkan, terlalu dini untuk menyatakan menang melawan inflasi. Ia menegaskan, The Fed tidak mengharapkan untuk memangkas suku bunga tahun ini. Artinya, sinyal untuk menaikkan kembali bunga acuan di 2023 masih akan berlanjut, sejalan dengan keinginan pengembalian inflasi ke level 2%.